Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai donor darah. Jenis golongan darah dibagi menjadi 4. Yang pertama, aglutinogen atau antigen. Terdapat dalam sel darah merah. Dibagi menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Yang kedua, aglutinin atau antibodi. Terdapat dalam serum. Terdiri dari anti B, anti A, anti B, dan anti A. Yang ketiga, genotip. OA atau AA, OB atau BB, AB, dan OO. Yang keempat, golongan darah. Golongan darah sendiri terbagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Fungsi darah antara lain mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, dan yang ketiga mengganti sel-sel yang rusak. Kegiatan donor darah. Donor darah artinya menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah tindakan sukarela dibagi menjadi 2, yaitu donor darah sukarela atau DDS dan donor darah pengganti atau DDP. DDS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Ingat, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Siapa saja calon donor darah atau siapa yang boleh mendonorkan darah? Syarat-syarat pendonor darah yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani, rohani menurut pemeriksaan dokter. Kemudian, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 hingga 180 mmHg dan diastolik 50 hingga 100. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Apa saja manfaat menjadi pendonor darah? Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat, sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Bagaimana tahap-tahap menjadi pendonor darah? Tahap yang pertama, calon donor darah datang ke UTD atau Unit Transfusi Darah PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Kemudian, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, ATD atau asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman
akan mengambil darah calon donor darah sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit, dan aman. Dan yang terakhir, calon donor mendapat kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Ingat, setelah 2,5 hingga 3 bulan, pendonor darah wajib datang kembali ke UTD untuk donor darah. Sekian materi donor darah kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.